bahkan sampai dengan strategi program studi pendidikan agama Islam. Sekarang lah momennya teman-teman sekalian memutuskan mau kuliah di mana. Tapi rekomendasi dari kita, silakan kalau berniat menjadi guru, silakan kuliah di program studi pendidikan agama Islam IPTK Yayan Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di obrolan santai bersama saya Wahyudin Rahadat. Ya, pemirsa, saat ini kita kedatangan bintang tamu. Perlu diketahui bahwa beliau merupakan mantan sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam yang saat ini tengah menjabat sebagai ketua jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, langsung saja kita sapa Bapak Sadam Hussein MPDI. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, terima gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Disapa siapa dulu ini? Iya, saya Wahyudin Rahadat, Oh Pak. iya, Wahyudin. Disapa Wahyu ya? Iya, Pak. Oke. Ya, boleh saya panggil Bapak Sadam, boleh, Pak? Boleh. Iya, Panggil jalan-jalan setelah ini juga boleh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, jadi dilihat dari raut wajahnya Bapak, Kenapa? Bapak kelihatan muda daripada saya. Jadi saya penasaran umur antara Bapak dengan saya itu kira-kira berapa, Pak? Pertanyaan ini bagian dari skenario Ini di luar daripada sebenarnya, Pak. Jangan-jangan saya diundang di sini untuk tanyain soal umur saja. Oke, Kalau ditebak berapa? iya, kalau saya menebaknya umurnya kisaran 28, 30. Nyaris. 29, Pak. Udah nggak usah ditebak. Ini rahasia lah. Kalau saya sebutin umur di sini nanti bakalan banyak yang kasih Iya, kado. soalnya saya penasaran, Pak, dari tampaknya. Ya, Bapak yang lagi- tebakan kedua nyaris. Oh, nyaris sekitar berarti gitu. 30-an, 31 gitu, Iya, Pak. sekitar. Oke, terima kasih, Pak. Jadi pemirsa, umur Bapak Sadam saat ini itu mencapai 30, 31, entah 30 ataukah Iya. 31 Kepala ini tiga lah, masih, kepala tiga ya. iya, masih ditanda tanyai ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya boleh tanya, Pak. Ya, dari umur 30-an itu kira-kira udah berkeluarga apa belum, Pak? Nah, ini nih pertanyaannya nih. Nah, idealnya kita laki-laki itu berkeluarga di usia berapa? 20-an gitu, Pak. Ya, kalau Berarti- 30-an, Udah berkeluarga, Pak? kalau tebakannya kira-kira saya sudah berkeluarga belum? Kayaknya Mas belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Tebakannya belum. Saya jawab di sini ya. Iya, langsung, Pak. Sayangnya bakalan banyak wanita se-Indonesia yang patah hati. Masya Allah, tabarakallah. Berarti gimana jawabannya? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga di Januari 2020 yang lalu. Oh, berarti beberapa tahun yang lalu, Pak. Baru beberapa tahun Baru yang beberapa lalu. tahun yang Iya. lalu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, jadi pemirsa, saat ini Bapak Sadam ini udah berkeluarga. Jadi yang mau mencalonkan diri, mohon maaf, Bapak sudah berkeluarga. Iya, boleh tahu Bapak udah berapa anak, Pak? Alhamdulillah baru satu. Nah, saya kira ini saya ditanya-tanya soal hal-hal pribadi ya. Mohon maaf, Pak. Iya. Iya, Alhamdulillah sudah baru Baru satu. Assalamualaikum, anak saya yang ada di rumah, anak Iya, dan Masya istri. Allah, Bapak. Iya. Iya. Sehat-sehat terus ya anaknya Amin, Bapak Sadam amin, iya. dan keluarga. Amin. Ya. Oke, jadi itu sekilas dari profil Pak Sadam. Iya. Iya. Langsung saja, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan. Banyak ya beberapa. Iya, beberapa berarti lebih dari satu gitu, Pak. Iya, saya tidak dikasih bocoran dulu supaya tidak, Pak. saya lebih siap. Oke, gimana? Mau tanya Iya, apa? tentunya pertanyaannya tidak jauh-jauh dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Pak. Oke, baik, siap. Oke, namun sebelum saya masuk ke pertanyaan, boleh saya satu pertanyaan dulu, Pak? Boleh. Iya. Bagaimana perasaannya Bapak ketika dilantik atau ditunjuk sebagai ketua jurusan Pendidikan Agama Islam, Pak? Ya, ini kalau tanya soal perasaan ini ada rada sedikit gawat nih. Tapi kalau misalnya yang ditanya perasaan saya setelah dilantik menjadi Kaprodi, Iya, Pak. apalagi tadi kan bilangnya Wahyu ya, Iya, Pak. Wahyu bilangnya saya mantan sekretaris. Nah, saya mengawalinya dengan pertama kali saya bergabung di Yayan Ambon itu pada tahun 2017 yang lalu. Jadi sudah berapa tahun tuh? 6 sampai 7 tahun ya. Iya. Ya, saya bergabung di tahun 2017 menjadi dosen.
Kemudian di tahun 2018, berarti 1 tahun kemudian ya, Iya, Pak. tahun 2018 Desember, saya dilantik menjadi sekretaris Prodi. Iya, Pak. Nah, kemudian alhamdulillah baru kemarin hari Jumat kemarin berapa hari yang lalu ya? 2. Ya hari 3 hari ya. Iya, Hari Jumat kemarin alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi Kaprodi ya, atau ketua jurusan di program studi ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Iya, Pak. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Iya, Pak. Ya. Jadi perasaannya gimana, Pak? Ya, kalau ditanya perasaan saya macam-macam. Yang pasti senang ada, Iya, Pak. dan hal yang sudah pasti juga saya pribadi cemas, ragu, khawatir, karena yang namanya menduduki suatu jabatan, apalagi menjadi ketua jurusan, pasti tanggung jawabnya dan amanah yang harus kita pikul itu tidak kecil. Tapi saya tetap optimis atas kerjasama tim, bantuan dari Bapak Ibu dosen, teman-teman staf yang ada di Prodi, kemudian Bapak Ibu pimpinan yang ada di institut ini. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan semaksimal mungkin. Amin, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Rasanya campur-campur lah. Iya, terima Yang pasti saya tidak bersedih. Iya, Pak. Kita kan tidak berduka. Bahagia, campur Iya, cemas iya. dan khawatir Iya, iya. saja, Pak. Ya. Oke, berarti dilihat dari yang disampaikan Bapak bahwa tentunya tanggung jawab daripada seorang ketua jurusan itu sangatlah lebih besar daripada sekretaris jurusan pada awalnya, Pak. Iya, Seperti pastinya. Pasti karena sekretaris kan membantu Kaprodi. iya. Masing-masing punya tupoksi. Yang pasti ketua tanggung jawabnya lebih besar. Iya, Pak. Ya, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Bapak merasa khawatir, cemas. Iya, bagaimana mengatasi rasa khawatir dan cemas itu, Pak? Nah, saya khawatir dan cemas karena tanggung jawabnya besar. Tapi bukan berarti kemudian kita berdiam diri, bersedih. Pasti ada langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, cara mengatasinya itu yang meyakinkan diri sendiri. Ya. Selain faktor eksternal yang bisa meyakinkan kita bahwa kita bisa, ya setelah dilantik memang ada beberapa inbox atau japri WA dari teman-teman, dari senior-senior, dukungan. Tapi kita juga perlu support sistem dari diri sendiri, dari internal kita. Kita harus bisa meyakinkan diri bahwa sesulit apapun sesuatu, jikalau kita memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu bisa kita jalankan, maka saya yakin insya Allah bisa. Ya, pasti ada Apalagi Anda di awal sudah mengatakan dari segi raut muka saja masih terlihat muda sekali. Mudah, otomatis pasti bisa, Pak. Tahu tidak? Apa, Pak? Nah, saya tunggu bilang apa ya? Di Prodi itu bisa dilihat, kalau di PE barangkali saya termasuk dosen yang paling junior. Nah, Masya Allah, paling tabarakallah. muda. Pengalaman juga baru beberapa tahun. Tapi saya juga memotivasi saudara juga. Saudara sudah berusia berapa? Iya, saya saat ini berusia 19 tahun, Pak. Belajar dengan giat, optimis, harus punya visi. Anda harus visioner. Jangan karena junior lantas kemudian khawatir, bimbang. Pokoknya selama kita berjuang, insya Allah apapun itu bisa terselesaikan. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, jadi selama Anda masih muda, manfaatkan usia muda Anda itu, Pak. Ya, dan saya berharap kita semua bisa tua. Iya, maksudnya Selama masih muda, ya. dimanfaatkan, Pak. Tahu tidak manfaatnya atau keunggulannya kalau kita tua ketimbang muda? Kelebihan dari Kalau kita sudah tua ketimbang yang masih muda. Iya, kalau udah tua itu menurut saya dia udah masuk ke tahap dewasa madya gitu, Pak. Jadi udah pemikirannya tidak lagi sama dengan yang masih muda tadi, Pak. Jawabannya formal sekali. Saya bukan itu. Saya kelebihannya karena yang tua itu sudah pernah muda dan yang muda belum tentu tua. Oh, iya. Jamin tua tidak? Jamin, Pak. Jamin nanti bisa tua? Kayaknya tidak, Pak. Soalnya umur kan tidak soal tahu, ajal. Pak. Makanya ya kita berdoa mudah-mudahan suatu saat kita menjadi orang tua Iya. juga. Amin. Orang tua dalam artian segi usia ya. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau Bapak kan sekarang sudah menjadi orang tua, sudah berkeluarga. sudah Alhamdulillah beranak. ya. Iya, jadi seperti itu pemirsa. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Langsung saja, itu sekilas profil dari Bapak Sadam Ya. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan sampaikan. Banyak nih. Iya, banyak. Di luar baru tidak dikasih bocoran lagi sebelum. Pak. Ya, di luar daripada pertanyaan yang siap. tadi, Pak. Oke, langsung saja, Pak. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui atau sekilas tentang jurusan Pendidikan Agama Islam, Pak? Oke. Ya.
Sekalipun sebenarnya yang bisa menjelaskan ini yang punya kapasitas yang senior ya. Ini Iya, Pak. soal sekilas berarti berbicara tentang asal usul awal mula berdiri dan lain sebagainya. Tapi sederhana dan ringkasnya, prodi pendidikan atau jurusan pendidikan agama Islam ini merupakan program studi tertua Iya. yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon sejak berdirinya saat itu pada tahun 1997. Ya, 1990. jadi sejak 1997 itu prodi ini sudah ada dan merupakan prodi tertua di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oh, gitu ya, Pak. Kemudian prodi ini sejak tahun 2015 sudah terakreditasi dengan predikat B. Nah, dari tahun Predikat 2015 B di ya. tahun 2015, Masya Allah. oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Iya, Pak. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita melakukan reakreditasi. Tahu tidak hasilnya apa? Predikat Nah, akreditasi 2015 itu kemudian di Iya. tahun 2021 kita ajukan reakreditasi untuk memperoleh peringkat terbaru. Tahu tidak hasilnya apa? Tidak tahu, Pak. Nah, sekalian saya sampaikan ke masyarakat sekalian. Iya, Pak. Alhamdulillah program studi pendidikan agama Islam FITKN Ambon di tahun 2021 sudah mengajukan reakreditasi dan berhasil memperoleh predikat A. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi program studi pendidikan agama Islam ini berdiri sejak 1997, Pak. Iya, dan merupakan program studi yang tertua di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada tahun 2015, pemirsa, terakreditasi dengan predikat B, dan alhamdulillah pada tahun 2021 dia terakreditasi menjadi predikat A. Masya Allah, tabarakallah. Iya, lanjut, Pak. Apanya nih? Jadi bagaimana Iya. sebagai bagian daripada jurusan pendidikan agama Islam tentunya pasti punya perasaan bahagia atau gimana, Pak? Iya, pastinya saya bahagia dan senang karena bagian daripada perjuangan itu sejak 2018. Jadi saya masuk maksudnya 2018 itu sebagai sekretaris prodi. Iya, Pak. Nah, kami turut dalam tim penyusun borang. Saya rasakan betul gimana perjuangannya ketika itu. Kaprodinya Ibu Dr. Haja Siti Jumaida yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 1. Saya mendampingi beliau selaku sekretaris dengan beberapa tim akreditasi lainnya, tentunya dengan Bapak Ibu dosen dan teman-teman staf. Saya tahu duka cita bagaimana sih kerja-kerja borang di tingkat prodi, luar biasa. Kadang kita nginap, kadang juga tengah malam harus pulang, sampai di rumah mesti melewati lorong-lorong yang horor. Itu nggak apa-apa, tapi alhamdulillah hasilnya memang hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Iya. Kita sangat bangga sekali bisa meraih keberhasilan ini. Nah, bukan hanya kita, mestinya IAIN Ambon, pastinya IAIN Ambon ya, mestinya Ambon sendiri dan Provinsi Maluku ini harus berbangga karena memiliki program studi yang terakreditasi ya, dan ini berada di Indonesia bagian timur kan. Masya Luar Allah. biasa. Dan satu-satunya program studi pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia bagian timur ini yang terakreditasi A. Iya, jadi dari perjuangan dan juga kerja keras, kerja sama tim, alhamdulillah program studi pendidikan agama Islam terakreditasi predikat A pada tahun 2021. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Iya, silakan, Pak. Ini baru ancangan boleh ya? Ya. Silakan, Pak. Alhamdulillah nge-podcast di sini asik ya. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Itu sekilas tentang program studi pendidikan agama Islam, pemirsa. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak, boleh? Boleh. Iya. Tadi kita sudah mengetahui sekilas tentang program studi pendidikan agama Islam. Bagaimana keunggulan atau ciri khas daripada pendidikan agama Islam itu sendiri? Oke. Bagaimana, Pak? Baik, ciri khas dan keunggulannya. Iya, Pak. Oke, ciri khas kita itu gini. Jadi sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kampus kita ini berada di wilayah multikultural. Iya, Pak. Nah, dan bagi saya miniatur Indonesia ada di Ambon ini, Provinsi Maluku. Dari segi agama, ras, suku, bahkan pemeluk agama, miniatur Indonesia ada di Ambon Di ini. kota Ambon, Pak. Nah,
Makanya di Institut Agama Islam Negeri Ambon ini visi misinya sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme. Dan visi misi kita Iya, Pak. memiliki nilai-nilai atau berwawasan multikulturalisme dan kemaritiman. Iya, Pak. Nah, dari visi misi institut itulah kemudian diturunkan menjadi visi misi fakultas, dan sekarang ini di visi misi prodi kita juga seperti itu. Makanya yang bagi saya ciri khas kita, lulusan pendidikan agama Islam memiliki pemahaman pendidikan agama Islam yang berwawasan multikulturalisme. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama, tentang multikulturalisme itu sudah dimiliki oleh lulusan kita yang ada di program studi pendidikan agama Islam. Kalau tanya soal keunggulan, yang pasti kita unggul Iya, Mas. karena sudah terakreditasi A. Nah, itu saya pikir. Dan nah ini sebenarnya momentum juga saya sampaikan kepada Silakan, Pak. masyarakat yang ada di Ambon, khususnya yang ada di Maluku, dan sekarang momentum lagi penerimaan mahasiswa baru nih. Iya, Pak. Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak baru selesai di Madrasah Aliyah, SMA, pesantren, SMK, jangan pusing, jangan ragu untuk mencari program studi, ingin melanjutkan anaknya. Misalnya, ya, silakan gabung bersama kami di program studi pendidikan agama Islam, karena kita sudah terakreditasi A. Iya. Dan predikat akreditasi itu secara nasional sama. Jangan sampai ada yang bilang, kita di wilayah Indonesia Timur, yang mending kita kuliahkan anak kita yang ada di luar Provinsi Maluku misalnya. Ya tidak perlu khawatir, karena predikat akreditasi yang disematkan kepada setiap program studi itu merupakan jaminan atas mutu yang dimiliki dari segi administrasi, dari segi sumber daya dosen, staf, begitupun mahasiswa, itu sudah terjamin. Kalau misalnya program studi terakreditasi B saja sudah bangga, apalagi kami yang sudah terakreditasi A. Masuk ke akreditasi A gitu ya, Pak. Gitu. Ini momentum juga saya sampaikan kepada Masya masyarakat Allah, Maluku. tabarakallah. Mumpung lagi proses penerimaan mahasiswa baru nih, monggo silakan didaftarkan Silakan, anaknya. Pak, silakan Dan diproduksi. adik-adik putra-putri terbaik Ambon, Maluku, jangan ragu untuk bergabung bersama kita di program studi pendidikan agama Islam. Kami siap untuk mengawal adik-adik sekalian untuk menggapai cita-citanya, yang tentunya jika ingin menjadi guru pendidikan agama Islam. Iya, terima kasih. Iya, pemirsa yang mau bergabung bersama jurusan pendidikan agama Islam sendiri itu ada di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Jadi tidak usah ragu karena jurusan ini sudah terakreditasi A. Jadi otomatis keunggulan dan juga ciri khasnya yang luar biasa yang tentunya dapat membawa teman-teman adik-adik semua untuk menjadi lebih baik. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, itu sekilas tentang ciri khas dan juga keunggulan dari jurusan pendidikan agama Islam. Lanjut, Pak. Boleh. Mau istirahat makan juga boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya, profil lulusan program studi pendidikan agama Islam yang Bapak ketahui, Pak. Saya setuju kalau pertanyaan ini. Iya, silakan, Pak. Di mana-mana kalau lulusan SMA ataupun orang tua siswa ya ingin menyekolahkan anaknya di prodi mana, pasti hal yang menjadi pertanyaan nanti setelah lulus mereka jadi apa. Iya. Nah, saya akan sampaikan lulusan prodi kita itu yang pertama tentunya akan menjadi educator. Mereka akan menjadi guru pendidikan agama Islam. Iya. Nah, hal yang sangat menggembirakan bagi kami, ternyata lulusan kami itu mampu bersaing secara lokal maupun secara nasional. Nah, itu terbukti dengan hasil tracer study. Banyak lulusan kita yang mampu bersaing dalam hal seleksi CPNS misalnya. Beberapa tahun terakhir ini banyak lulusan kita yang lulus menjadi guru pendidikan agama Islam PNS. Itu luar biasa. Dan berdasarkan hasil tracer study, 85% lulusan kita itu telah bekerja sesuai dengan keprodian kita, pendidikan agama Islam. Artinya mereka jadi guru kan. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan mereka menjadi guru pendidikan agama Islam, atau bagaimana upaya prodi sehingga mereka bisa bersaing? Nah, itu diperkuat dalam proses perkuliahan. Iya, Pak. Nah, seperti visi misi, kemudian turunan menjadi visi misi prodi itu kemudian diperkuat di kurikulum kita. Nah, supaya mereka menjadi guru yang profesional, nah muatan-muatan mata kuliah yang kita cantumkan memang memadai. Misalnya ada mata kuliah strategi pembelajaran, kemudian untuk memboboti wawasan pendidikan agama Islamnya, ada mata kuliah pembelajaran SKI, pembelajaran fikih, kemudian BTQ. Nah, tidak hanya situ. Terkadang kan ada yang bilang begini,
nggak usah masuk di fakultas keguruan. Guru sudah banyak, honorer sudah mau dihapus. Saya pikir pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita kesampingkan. Kemudian di masa pandemi COVID kemarin banyak yang mengatakan atau hasil-hasil penelitian ternyata guru-guru PAI banyak yang kesulitan menyesuaikan dengan pembelajaran online. Anda tidak perlu khawatir. Saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Iya, pemirsa silakan dipersilakan ya. Lulusan kita bahkan mahasiswa kita tengah saat sekarang ini sudah keren-keren. Nah, mereka juga sudah bisa menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Kita belajar secara online. Bukan hanya itu, mahasiswa kita juga mampu membuat pembelajaran berbasis website. Itu di program studi pendidikan agama Islam. Masya Allah, keren kan guru PAI? Keunggulan daripada program tentunya. studi pendidikan agama Islam, pemirsa. Jadi kalau kita berdoa mudah-mudahan tidak COVID lagi. Yang pasti bisa menyesuaikan kalau misalnya tidak bisa dikondisikan pembelajaran secara offline. Mereka nantinya bisa menjadi guru yang mampu mengontrol pembelajaran secara jarak jauh. Buktinya mahasiswa saya mahasiswa kami di program studi pendidikan agama Islam sudah mampu membuat media pembelajaran berbasis website. Nah, itu diajarkan. Bahkan ada mata kuliah kita yaitu pembelajaran PAI berbasis digital. Nah, bagaimana kemudian mendigitalisasikan materi pembelajaran itu supaya ya proses pembelajarannya ya lebih tentatif, lebih kondisional, dan apa yang diharapkan ya tetap semaksimal apa yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti itu di prodi kita. Keren kan? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan paling nanti jadi guru ngaji, paling jadi guru, paling jadi ustadz imam, itu keliru juga. Luar biasa orang yang bisa menjadi guru mengaji, luar biasa. Orang yang bisa memimpin imam di kampung dimanapun, itu luar biasa. Tidak gampang, tidak mudah. Jadi double saya pikir kita dapatnya di sini. Kalau menguasai IT berarti penguasaan IT yang berwawasan religiusitas kan. Masya Allah. Gimana? Nah, itu profil yang pertama. Pastinya mereka akan menjadi guru pendidikan agama Islam. Yang kedua profilnya adalah akan menjadi peneliti pendidikan agama Islam. Heran tidak? Guru PAI atau pendidikan agama Islam bisa jadi peneliti pendidikan agama Islam. Tentunya jadi pertanyaan besar, Pak. Bisa. Bisa seperti itu, Pak. Nah, diperkuat di kurikulum kita di mata kuliah. Nah, makanya ada mata kuliah metodologi penelitian. Bahkan di program studi pendidikan agama Islam ada mata kuliah tersendiri yang mengajarkan tentang teknik penulisan dan publikasi karya tulis ilmiah. Sebentar ya saya. Iya, silakan. Sampai di mana tadi? Di yang kedua, Pak. Iya. Makanya ada mata kuliah teknik penulisan dan publikasi karya tulis ilmiah. Nah, sekarang ini di perguruan tinggi yang berada di Indonesia bagian barat sana, lulusan S1 itu sudah diwajibkan publikasi karya tulis ilmiah. Kita di timur ini sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah menerapkan. Bahkan kita di program studi pendidikan agama Islam kita punya jurnal khusus untuk mahasiswa. Berbasis OJS, Pak. Open Journal System. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang skripsinya bukan 1-2 orang, semua mahasiswa kita yang memiliki hasil penelitian skripsi itu diwajibkan kemudian menghasilkan artikel yang siap dipublikasikan di jurnal yang sudah berbasis OJS. Nah, bagi yang mampu mempublikasikan di jurnal terakreditasi itu lebih bagus lagi. Jadi memang sudah dari 3 tahun terakhir kita membiasakan mahasiswa kita ya bergelut dengan hal demikian. Karena memang mereka dipersiapkan untuk menjadi peneliti pendidikan agama Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tenang masih banyak. Kemudian profil lulusan kita yang ketiga adalah mereka dipersiapkan menjadi konselor pendidikan agama Islam. Oh, konselor ya. Iya, jadi setelah misalnya dia pulang di kampung, atau pulang di kota. Kalau Wahyu pulang kampung atau pulang kota? Kampung, Pak. Oh, kampung ya. Misalnya lulusan kita setelah mereka sarjana pulang di kampung misalnya, mereka bisa menjadi konsultan pendidikan. Ada misalnya masyarakat yang ingin mendiskusikan hal-hal terkait dengan pendidikan, boleh dengan lulusan kita. Dan memang beberapa lulusan kita sudah ada yang berprofesi seperti itu. Dan Wahyu percaya tidak, kalau lulusan di program studi pendidikan agama Islam ini ada lulusan kita yang tengah berprofesi sebagai anggota dewan. Wah, luar biasa, Pak.
Tunggu dulu, percaya atau tidak nih? Saya tidak percaya soalnya Iya, iya. masa Iya. seorang lulusan program studi pendidikan agama Islam menjadi anggota dewan itu patut dipertanyakan nih. Ya, bukan patut dipertanyakan, patut dibanggakan dan patut Iya, diapresiasi, dan memang faktanya seperti itu. Nanti ditelusuri saja. Iya. Ada lulusan kita yang sekarang ini menjadi anggota dewan. Mestinya ya masyarakat lebih bersyukur, karena kalau anggota dewan kita memiliki wawasan keagamaan yang bagus, apalagi lulusan pendidikan agama Islam, tentunya tidak dipertanyakan lagi dari sisi moralitasnya. Oh iya, seperti itu. Iya. Dan satu lagi, tidak berhenti sampai di situ. Kemarin waktu hari Jumat saya dilantik bersama dengan sekretaris prodi saya. Iya. Sekretaris prodi pendidikan agama Islam sekarang ini juga merupakan lulusan kita, lulusan program studi pendidikan agama Islam. Ya, Nah, jadi tidak jadi guru saja. Nah, lulusan kita yang lanjut S2 kemudian juga mampu bersaing untuk menjadi dosen PNS, dan sekarang dia menjabat sebagai sekretaris program studi pendidikan agama Islam. Iya, jadi pemirsa Saya sapa dulu sekretaris saya. Assalamualaikum Ibu Saida yang baru dilantik. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, itu wabarakatuh. lulusan pendidikan agama Islam juga. Ya, luar biasa. Saat ini sekretaris jurusan pendidikan agama Islam merupakan alumni daripada jurusan pendidikan agama Islam itu sendiri, pemirsa. Ya, jadi seperti itu ya Pak, keunggulan daripada. Iya, oh itu baru profil yang ketiga ya. Iya Pak. Menjadi apa tadi? Konselor ya, konselor pendidikan. Kemudian profil lulusan kita yang keempat adalah menjadi edu entrepreneur. Kenapa bisa seperti itu Pak? Hah? Edu entrepreneur biasanya kan yang kita dengar-dengar itu adalah entrepreneurship. Iya. Ya. Tapi lulusan kita dipersiapkan menjadi edu entrepreneurship. Edu entrepreneur. Artinya lulusan kita juga bisa berwirausaha juga di bidang pendidikan. Nah, itu diperkuat memang di kurikulum kita. Makanya ada mata kuliah institut tentang kewirausahaan. Iya. Nah, di prodi juga ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu mata kuliah dari mata kuliah institut itu. Mahasiswa kita diajarkan tentang bagaimana berwirausaha. Jadi tidak diberikan wawasan tentang kewirausahaan aja. Dipastikan dari segi skill mereka juga mampu berkompetisi, mampu menghasilkan karya-karya yang bernilai jual, menghidupkan hidupnya nantinya, berwirausaha. Ada. Bahkan pameran kemarin yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dari program studi pendidikan agama Islam juga turut berkontribusi, juga ikut pameran. Banyak loh. Iya. Mereka mampu membuat kuliner khas Maluku misalnya, kuliner yang siap berkompetisi, dan alhamdulillah laku, terjual laku. Bukan kuliner saja, mereka bisa membuat karya kerajinan tangan dan memiliki nilai jual, memiliki nilai kreativitas seni yang tinggi. Jadi makanya di era sekarang ini saya pikir memang tepat manjada wajada, bahwa siapa yang berusaha bersungguh-sungguh berjuang ya pasti akan dapat kesuksesan itu. Hanya mereka yang berpangku tangan dan memiliki nilai dan pemikiran curiga terhadap orang lain yang tidak bisa maju-maju. Kita ini berbuat saja, berjuang, biar Tuhan yang menentukan pada akhirnya kita seperti apa. Oke. Nah, itu beberapa profil kita. Jadi adik-adik sekalian, putra-putri terbaik Indonesia, para orang tua, ya saya pikir program studi agama Islam terbuka siap mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menggapai cita-citanya, terutama jika ingin menjadi guru pendidikan agama Islam. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu dengan jurusan pendidikan agama Islam ini, karena memiliki profil yang sangat luar biasa. Ya, selain menjadi PNS, menjadi guru pendidikan guru agama PNS, Islam, terus peneliti pendidikan agama Islam, konselor pendidikan agama Islam, dan juga edu entrepreneur. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Selain itu, jurusan pendidikan agama Islam ini sangat luar biasa membanggakan, karena dari lulusannya sendiri dapat melahirkan seorang anggota dewannya, Pak. Iya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ada. Nanti setelah ini saya perlihatkan. Saya akan search, ya. Nanti kalau saya sebut nama kita dikira kampanye lagi. Betul. Jadi setelah ini nanti dicari di search di Google, alumni jurusan pendidikan agama Islam yang saat ini tengah menjabat atau menjadi anggota dewan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi gini, kebanggaannya, Pak. saya panggil Pak Wahyu atau Mas Wahyu? Terserah Bapak yang nyaman, Pak. Ya, jadi lulusan-lulusan program studi pendidikan agama Islam berdasarkan hasil tracer study sudah bekerja dan tersebar di wilayah Provinsi Maluku ini, dan mereka ada juga yang menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, ada juga yang bekerja di swasta, ada juga yang memang mayoritas 85% bekerja sesuai dengan keilmuan kita, yaitu guru pendidikan agama Islam. Tuh.
Ya, luar biasa, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Itu Ya, sekilas profil lulusan daripada program oke. studi pendidikan agama Islam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Boleh, Pak. boleh. Mau sampai maghrib juga bisa. Oke, pemirsa, Ya. ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Oke. Eh, Bagaimana strategi daripada program studi pendidikan Islam pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPAN PTKIN? Bagaimana, Pak? Oh iya, saya pikir ini inti ya, Pentingnya, Pak. inti-inti dari podcast kita. Ini penting juga, mumpung masih masa-masa penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN. Ya, SPAN itu seleksi prestasi akademik nasional. Iya. Nah, kalau ditanya soal strategi, ini juga bagian daripada strategi dari institut juga. Pastinya institut sudah mempersiapkan strateginya seperti apa, dan nanti kita di tingkat prodi juga akan menyusun strategi. Yang pasti hal utama adalah kita akan sosialisasi. Iya. Dan saya pikir kita juga sudah mulai, dan jauh-jauh hari kita juga sudah sosialisasi secara virtual, secara digital. Iya, Pak. Dan Prodi PI punya akun YouTube. Nah, nanti kalau misalnya yang sering buka YouTube bisa dicek di YouTube channel PAI FITKIN Ambon. Oke, silakan dibuka YouTube PAI FITKIN Ambon. Ya, di situ ada video tentang profil Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kita juga punya website. Kalau ada yang ingin mencari informasi tentang kita di Program Studi Pendidikan Agama Islam, silakan dibuka websitenya di fitkinambon.ac.id/PAI. Itu website kita. Di situ Iya, banyak informasi. saya rasa pemirsa sudah mencatat yang disampaikan Bapak. Siap, siap. Ya, yang pasti strategi kita itu sosialisasi secara virtual, online, dan pastinya akan ada kunjungan-kunjungan tertentu ke sekolah untuk lebih meyakinkan, atau kita akan mendampingi langsung bagi adik-adik kita atau orang tua yang memang ingin langsung mendaftar jalur SPAN ini. Karena sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas penerimaan jalur SPAN ini, mestinya adik-adik yang memiliki prestasi akademik, nilainya bagus, silakan kompetisi lewat jalur ini. Sayang nilainya bagus baru tidak dimanfaatkan jalur penerimaan ini. Karena bagi saya ini garansi bagi adik-adik yang memiliki prestasi atau nilai-nilai yang baik. Karena potensi kelulusannya lebih besar. Karena jalurnya memang jalur prestasi akademik kan. Nah, nanti melalui rekomendasi kepala sekolah didaftarkan melalui operator sekolahnya untuk turut berkompetisi melalui jalur SPAN ini. Nah, untuk sementara itu strategi kita. Dan sebenarnya saya yakin insya Allah bagi mereka yang memang memiliki niat untuk menjadi guru, apalagi guru pendidikan agama Islam, mereka tidak perlu jauh-jauh deh. Memang di Indonesia Timur kita satu-satunya program studi yang terakreditasi A. Dan dari segi sumber daya manusia, SDM dosen kita misalnya, kita punya beberapa dosen dengan jabatan akademik profesor. Dan ya, mayoritas dosen-dosen di PI itu sudah bergelar doktor. Jadi memang ya, selain usianya yang senior, dosen-dosennya senior-senior, dan memang kapasitasnya juga saya pikir sudah sangat luar biasa ya. Iya, jadi seperti itu ya. Bagaimana strategi daripada program studi pendidikan agama Islam sudah melalui virtual, dan juga kalau teman-teman yang ingin bergabung bersama program studi pendidikan agama Islam, silakan di search di YouTube, boleh dilihat profilnya, boleh dilihat tentang program studi pendidikan agama Islam di PAI FITKIN Ambon, dan juga program studi pendidikan agama Islam ini sendiri memiliki website yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Sadam. Saya rasa sudah dicatat pemirsa, kalau pemirsa benar-benar ingin mau bergabung bersama program studi pendidikan agama Islam. Oke, jadi seperti itu pemirsa, profil terus bahkan sampai dengan strategi program studi pendidikan agama Islam untuk mencari bibit-bibit yang terbaik untuk bersama bergabung di program studi pendidikan agama Islam. Tentunya teman-teman pasti punya keinginan juga untuk bergabung di program studi pendidikan agama Islam. Oke, namun sebelum itu bagaimana Pak kiat-kiat daripada mahasiswa untuk menjadi bagian daripada program studi pendidikan agama Islam, Pak? Oke. Nah, kalau itu pertanyaannya, saya akan share pengalaman. Iya, Pak. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa dong. Iya, Pak. Nah, ini berbagi pengalaman saja tanpa bermaksud menyinggung dan lain sebagainya. Iya, Pak. Nah, saya pikir memang adik-adik sekalian, ini untuk adik-adik yang baru lulus SMA, MA, madrasah aliyah, pesantren, saya rekomendasikan memang adik-adik perlu melanjutkan studi. Iya. Karena tidak sedikit dari kawan-kawan saya yang ternyata menyesal
tidak melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Mereka nyesal. Tapi bukan berarti yang tidak melanjutkan kemudian tidak punya kesempatan. Ya, adik-adik juga yang baru ingin memiliki niat, misalnya ingin lanjut saja. Misalnya sudah terlambat 1 tahun, tidak apa-apa. Silakan lanjut karena memang yang namanya menuntut ilmu sangat penting. Nah, kalau kiat-kiatnya, saya hanya menyampaikan pengalaman bahwa ternyata menjadi mahasiswa itu asik, enak, tidak seseram tidak seseram yang mereka bayangkan ketika mereka belum menjadi mahasiswa dan ingin menjadi mahasiswa. Yang ada di pikiran jangan sampai seribet dan sesusah waktu kita jadi SMA. Tidak, justru sangat mengasihkan. Kita bertambah temannya, bertambah pengetahuannya, pokoknya banyak. Nah, silakan gabung menjadi mahasiswa, dan ketika sudah kuliah, pesan saya yang pertama adalah Anda harus sukses dari segi akademiknya dan sukses meraih cita-citanya. Nah, kalau Anda rajin kuliah, diberikan tugas dikerjakan, nah insya Allah gerbang kesuksesan sudah ada di depan Anda. Itu saja. Dan ini juga pelajaran buat adik-adik mahasiswa. Intinya ya ikuti prosedur yang ada. Dan tidak seseram yang kita bayangkan. Justru asik menjadi mahasiswa. Dan kelak ketika Anda sudah menjadi lulusan, banyak hal yang bisa Anda ceritakan kepada mudah-mudahan cucu Anda nantinya. Masya Allah, nah, dan ketika Anda lulus sarjana, Anda akan menyaksikan sendiri cucuran air mata dari orang tua Anda sendiri. Orang tua cukup menyaksikan anaknya wisuda itu sudah sangat senang sekali. Apalagi setelah wisuda dan mendapatkan pekerjaan, maka senangnya akan double-double. Apalagi kalau memang cita-citanya membanggakan kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara, saya pikir tidak seribet yang apa yang kita bayangkan. Ya, cukup seperti itu saja. Anda kuliah, kemudian lulus, kemudian berusaha mencari pekerjaan. Nah, kalau semuanya diupayakan dengan ikhlas, dengan semaksimal mungkin, saya yakin adik-adik sekalian akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi seperti itu ya pemirsa. Tentunya tadi udah terjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Sadam, mulai dari profil singkat bahkan sampai dengan strategi daripada program studi pendidikan agama Islam itu sendiri untuk menarik pemirsa untuk bisa bergabung bersama program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya, semoga teman-teman bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan dan bisa bergabung bersama program studi pendidikan agama Islam. Oke, namun sebelum itu Pak, boleh kita closing statement dulu, Pak? Saya kira sudah. Oh ya, saya kira sudah habis. Pak, iya. Tapi ini kalau masih diberikan waktu, saya masih ada sedikit nih. Iya, silakan Pak. Boleh nih, Pak. Silakan. Betul, boleh. Iya, silakan. Iya, gini. Ada satu hal yang menarik bagi saya dan perlu saya konfirmasi supaya tidak ada hal yang menafsirkannya berbeda. Nah, di brosur-brosur kami itu terkadang kami punya satu kalimat yang sedikit provokatif, tapi saya perlu menjelaskan. Kadang kita buat kalimat itu, kalau misalnya ada program studi yang terakreditasi, ya kenapa mesti pilih yang lain? Masya Allah. Nah, kalimatnya seperti itu. Kalau misalnya ada program studi yang terakreditasi, ya kenapa mesti pilih yang lain? Nah, kadang ada yang bilang, wah sombong sekali. Lalu gimana kita yang... Nah, sebenarnya maksudnya seperti ini. Kalimat yang kita susun ini sebagai upaya untuk meyakinkan tim, yaitu kami itu sendiri, bahwa memang kita bisa, dan tanpa bermaksud untuk merendahkan yang lain. Kalau misalnya yang terakreditasi B sudah bangga, apalagi kita yang terakreditasi A. Itu cara kami meyakinkan diri kita sendiri dan cara kami meyakinkan masyarakat bahwa prodi kita ini sudah terakreditasi A. Artinya dari segi jaminan mutu sumber dayanya, dosennya, kemudian stafnya, kemudian mahasiswanya, layanannya, itu sudah terjamin. Dan itu indikatornya penilaiannya ada di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nilai A itu diberikan oleh BAN PT. Dan indikator penilaian untuk mencapai A, B, dan C itu indikatornya sama secara nasional. Artinya program studi kita ini mampu bersaing secara nasional, mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di luar provinsi ini. Jadi itu. Jadi sebagai closing statementnya, ya... Sekaranglah momennya teman-teman sekalian memutuskan mau kuliah di mana. Tapi rekomendasi dari kita, silakan kalau berniat menjadi guru, silakan kuliah di program studi pendidikan agama Islam IPTK YAIN Ambon. Dan kami berkomitmen siap memaksimalkan layanan dan mendampingi adik-adik sekalian untuk meraih cita-citanya, utamanya jika adik-adik sekalian ingin menjadi guru pendidikan agama Islam. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau ada
program studi yang terakreditasi, kenapa Ya. harus pilih yang lainnya? Seperti itu kata-katanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya Bapak Sadam Hussein MPDI. Mungkin kita cukupkan untuk Baik. kesempatan kali ini. Pemirsa, semoga teman-teman bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan dan bisa sukses karir dan juga sukses studi. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan saya mohon maaf kalau selama diskusi kita ada hal-hal perkataan yang tidak berkenan di hati pemirsa dan Pak Wahyu sendiri. Mohon dimaafkan ya. Mohon Ya. dimaafkan pemirsa. Siap. Ya, terima kasih Bapak Sadam Hussein MPDI Ya, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya dalam kesempatan kali ini. Tentunya pemirsa tetap bersama kami di obrolan santai. Kuliah Yes, sukses, bermutu dan berkarya. Bersama saya Wahyudin Rahadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.